Oke, kita mulai ya acara dakwah pada kesempatan kali ini. Di sini saya Arafi Hawida. Perkenalkan ya bagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arafi Hawida, NIM 2105151451415, Prodi D3 Tata Boga, offering E31 PAI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan dakwah. Saya share screen dulu ya sebentar. Sudah masuk? Sudah masuk belum PPT-nya? Masuk. Sudah masuk. Oke. Kita mulai. Jadi pada dakwah ini saya akan membahas tentang rahasia pintu rezeki. Nah, tapi sebelum memulai itu mari kita mulai di bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini saya akan menanyakan kabarnya teman-teman dulu. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, langsung aja kita ke materinya. Nah, anak muda zaman sekarang mungkin lebih dari 85% isi kepalanya diisi dengan pertanyaan, gimana ya caranya biar kita bisa kaya? Bahkan setiap kali selesai salat fardu gitu ya, kita tuh berdoa dengan khusyuk banget, minta sama Allah biar kita itu bisa cepet-cepet kaya. Padahal kenyataannya hidup itu bukan cuma sekedar kaya dan miskin, tapi bisa lebih dari itu semua. Bahkan ya, punya keluarga, punya teman, punya sahabat, itu juga bagian dari rezeki loh. Karena percuma aja gitu, kalau kita cuma minta uang dan harta ke Allah, terus kita jadi kaya tapi sakit-sakitan. Kan ntar uangnya habis buat berobat gitu. Nauzubillah. Tapi kalau diri pribadi nih ya, disuruh milih, pasti pilihnya yang kaya dan sehat dong. So, pada intinya, buat kalian-kalian nih, para remaja yang masih minta ke Allah cuma sebatas pengen kaya, mulai sekarang, yuk ubah doa kalian agar rezekinya makin lancar dan mengalir deras. Karena apa? Karena rezeki itu bukan cuma sebatas kaya, tapi juga kesehatan, kenikmatan, dan lain-lain. Dan sebenarnya nanggung banget sih, kalau kita cuma minta sebatas itu aja ke Allah, padahal Allah sendiri itu bisa mengabulkan segala sesuatunya dalam sekejap. Jadi selama kita bisa minta lebih, kenapa enggak? Gitu. Nah, dari tadi ngomongin rezeki. Terus rezeki itu apa sih? Nah, menurut bahasa, rezeki itu berarti penghidupan. Tiap-tiap yang bermanfaat, yang berguna bagi makhluk hidup. Sementara menurut istilah sendiri, rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Salah satunya adalah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Terus kalau ada yang tanya nih, teman-teman, mencuri itu termasuk rezeki bukan sih? Kan bermanfaat untuk kita. Enggak ya teman-teman, karena hasil dari mencuri itu enggak termasuk dalam rezeki. Soalnya yang pertama, itu termasuk ke dalam sesuatu yang haram, dan kedua mencuri itu hanya menguntungkan satu pihak aja. Terus definisi rezeki itu juga tergantung dari sudut pandang kita sendiri yang memaknai wujudnya seperti apa atau wujudnya bagaimana. Contoh kecilnya aja kayak kita yang ada di room ini nih, yang masih memiliki mata buat melihat, masih bisa mendengar materi, bahkan masih dikasih kesempatan buat bernafas. Nah, itu juga bagian dari rezeki. Coba kita bandingkan dulu ya dengan orang yang di luar sana, yang mohon maaf nih, yang memiliki keterbatasan dalam fisik atau bahkan keterbatasan ekonomi untuk memiliki laptop ataupun HP. Kan hidup kita tuh masih jauh lebih beruntung gitu ya daripada mereka. Nah, untuk itu kita harus bersyukur nih terhadap apa yang udah Allah kasih kepada kita. Jangan sampai karena kita nggak punya satu hal, terus kita seenaknya gitu aja melupakan 10 kebaikan lainnya yang Allah kasih ke kita. Nah, jadi sekarang teman-teman udah paham ya, kalau rezeki itu bukan cuma sekedar uang, dan uang, tapi banyak hal, tergantung dari sudut pandang yang udah aku jelasin tadi.
Tapi buat kalian yang mungkin sekarang lagi kesulitan ekonomi, bingung gimana caranya nambah uang jajan, atau bahkan ada utang yang harus dibayar, tapi sementara kita itu nggak punya uang, nggak pegang uang, nggak usah khawatir, karena Allah itu udah menjamin rezeki kita. Sebenarnya bukan cuma manusia aja sih yang dijamin rezekinya, tapi juga seluruh makhluk mulai dari tumbuhan hingga hewan. Allah sendiri itu udah ngasih tahu kita lewat surat Hud ayat 6. Nah, ini. Dan artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam Lauh Mahfuz. Nah, di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang-binatang yang melata yang hidup di bumi seperti binatang merayap, merangkak, atau berjalan dengan kedua kakinya. Semua itu pasti mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, binatang-binatang lain itu diberikan naluri dan kemampuan untuk mencari rezekinya masing-masing. Semuanya sudah diatur dengan hikmat dan bijaksana olehnya. Jika Allah mengatur sedemikian rupa, mungkin saja pada suatu saat ada binatang yang berkembang biak terlalu cepat sehingga mengancam kelangsungan hidup binatang lain. Dan Allah sendiri juga mengetahui tempat berdiam, termasuk tempat persembunyian para binatang. Bahkan ketika masih di dalam kandungan induknya, mereka telah terjamin rezekinya. Nggak sebatas itu aja sih sebenarnya, tapi ada juga surat lain yang menjamin tentang rezeki kita, yaitu surat At-Talaq ayat 3. Nah, ini dia. Dan artinya, dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, dari ayat-ayat tadi yang udah aku sampaikan, itu Allah tuh udah janji kalau Allah bakal kasih rezeki ke kita. Gak mungkin banget dong kalau Allah ngingkarin janji. Tapi dengan janji Allah itu bukan berarti kita bisa males-malesan, gak kerja, gak berusaha. Justru kita tetap harus berusaha, karena sejatinya siapapun yang berusaha, maka dia yang berhasil. Terus pertanyaannya, bentuk usaha gimana sih, Wit, yang dimaksud? Terus pintu apa aja sih yang bisa kita capai untuk mencari rezeki itu? Nah, pintu yang pertama bisa melalui bersedekah. Karena siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya beratus kali lipat, bahkan tak terhingga. Cara ini yang paling sering kita dengar, karena sedekah itu nggak buat kita miskin sama sekali, justru malah memperlancar dan membuka pintu rezeki yang lain. Mungkin setiap orang punya cara sedekahnya masing-masing, mulai dari sedekah di hari Jumat, sedekah subuh, dan bentuk sedekah yang lainnya. Tapi buat teman-teman yang mungkin lagi nggak pegang uang sama sekali, sedekah ini juga bisa dilakukan kok tanpa uang, yaitu dengan cara menyedekahkan ilmu kita secara gratis atau dengan memberikan bantuan kepada orang lain. Terus, pintu yang kedua, itu bisa dengan cara berzikir. Buat teman-teman yang tanya, zikir yang gimana tuh, Wit? Nah, zikir di sini itu yang bunyinya, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak. Nah, ya Fatah ya Rozak itu artinya apaan sih, Wit? Nah, ya Fatah ya Rozak ini artinya wahai yang pembuka kebaikan, wahai pemberi rezeki. Nah, zikir itu kita ulang 100 kali, kalau bisa perharinya ya. Pintu yang ketiga bisa dengan cara membaca surat Al-Waqiah setiap hari, karena surat itu fadilahnya sebagai surat pembawa rezeki. Nah, kemarin surat ini tuh juga sempat viral gitu ya di TikTok, dan udah banyak yang nyobain challenge W30H yang artinya Waqiah 30 hari. Dan banyak banget juga orang-orang yang bicara tentang keajaiban yang mereka rasakan setelah mengikuti challenge tadi. Mulai dari utangnya yang terlunasi dalam waktu singkat, keinginan yang terkabul, dan masih banyak lagi. Pintu yang keempat, itu bisa dengan cara bekerja. Seperti yang udah saya jelasin tadi ya, bahwa meskipun Allah udah menjamin rezeki kita, bukan berarti kita bisa bermalas-malesan. Berusaha juga harus disertai ikhtiar.
Dan untuk bekerja sendiri, Allah itu udah menegaskan kita dalam surat Quran surah An-Najm ayat 39 yang berarti dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Next, lanjut ke pintu yang kelima, yaitu istighfar. Salah satu cara untuk mengetuk pintu rezeki juga bisa dilakukan dengan cara beristighfar. Istighfar sendiri memiliki arti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12, yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Pintu yang keenam ada menikah. Dengan menikah juga bisa mendatangkan rezeki loh. Hanya saja pernikahan ini tidak ditujukan untuk kita ya teman-teman, karena alangkah baiknya kita itu menempuh pendidikan terlebih dahulu. Menikah sendiri dituliskan dalam ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui." Kemudian pintu yang ketujuh nih, ada memiliki anak atau keturunan. Pepatah yang mengatakan banyak anak banyak rezeki mungkin aja bersandar pada salah satu firman Allah. Pasalnya Allah itu akan jamin rezeki bila kamu mempunyai anak. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Quran Surah Al-Isra ayat 31. Dan sebenarnya masih banyak lagi nih ya, cara untuk memperluas rezeki atau membuka pintu-pintu rezeki. Kita asalkan terus berusaha untuk meningkatkan rezeki yang telah Allah tetapkan. Allah juga telah menyinggung kita nih dalam ayat suci di surat Ar-Rod ayat 11 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Kalau kita udah tahu nih cara untuk mendatangkan atau memperlancar rezeki, kita juga harus tahu nih cara untuk mempertahankannya. Karena nggak enak banget kan kalau tiba-tiba dapat uang segepok gitulah ya, tapi tiba-tiba habis dalam sekejap. Pasti rasanya sakit kan? Nah, untuk itu perlu banget yang namanya bersyukur, agar nikmat yang Allah berikan itu tidak hilang gitu aja. Seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berarti, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat." Selain bersyukur, kita juga perlu yang namanya konsisten terhadap hal-hal yang kita usahakan tadi untuk membuka pintu rezeki. Nah, kemudian kalau udah tahu cara mempertahankannya, kemudian lanjut kepada hal-hal yang menghambat rezeki. Di sini hal-hal yang menghambat rezeki sendiri itu pertama ada menyekutukan Allah atau syirik. Apabila ada orang yang meninggal dalam keadaan masih syirik, maka ia akan berada dalam neraka selamanya. Sebelum diazab di akhirat pun, orang yang syirik juga akan dihukum di dunia. Salah satunya tertutupnya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada meninggalkan sholat. Bagi yang meninggalkannya, tentu akan mendapatkan dosa yang besar. Sebagai seorang muslim atau muslimah, selalu penuhi panggilan Allah pada saat azan berkumandang. Segera melaksanakannya tanpa menunda-nundanya. Nah, ini juga dapat menutup pintu rezeki jika kita meninggalkannya. Selanjutnya ada durhaka kepada orang tua. Doa orang tua itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya, dipastikan mereka akan menderita di dunia dan di akhirat, termasuk kehilangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang surga kan masih ada di bawah telapak kaki ibu.
Kemudian selanjutnya ada zina. Bagaimanapun jangan pernah ya kalian melakukan zina karena hukuman orang-orang yang berzina itu sangatlah berat dan juga termasuk dari dosa besar. Lanjut ada mabuk atau minum miras. Minuman keras atau khamar juga menjadi salah satu dosa besar yang bisa menghalangi rezeki seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas mengharamkan minuman yang memabukkan. Sebagai muslim yang taat, senantiasa menjauhinya. Kemudian hal yang menghambat rezeki juga ada memutuskan silaturahmi. Sebagai contoh ketika kita memutuskan silaturahmi sama teman sekelas kita gitu ya. Terus teman kita itu ngadain traktiran. Nah, kan pada akhirnya kita nggak jadi kebagian makanannya. Padahal mah makanannya enak banget. Dan pada akhirnya kita nggak jadi kebagian rezeki itu. Terus selanjutnya ada menggunjing atau gibah. Nih, buat teman-teman yang masih suka gibahin temennya, yuk kurangi karena gibah bisa mengurangi rezeki kita. Dan sebenarnya di sini masih banyak lagi sih hal-hal yang menghambat rezeki kita, seperti tidur selepas sholat subuh dan lain-lain. Hanya saja untuk mempersingkat durasi, saya tidak jelaskan dalam dakwah kali ini. Jadi buat teman-teman yang masih melakukan hal-hal yang udah disebutkan tadi, yuk kita rubah pelan-pelan. Kita tinggalin semua itu agar rezeki kita makin lancar dan kehidupan kita juga bisa berubah jadi yang lebih baik. Oke. Nah, udah sampai di penghujung acara. Tetapi sebelum menutup acara, kita dengarkan dulu yuk lantunan Quran Surah Al-Waqiah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما
يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
فمالئون منها البطون فالشاربون عليه من الحميم فالشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Dan itu dia lantunan surah Al-Waqiah ayat 1-96. Semoga dari surat Al-Waqiah tadi Allah melancarkan rezeki kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, sekian dari saya. Semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat sekaligus perubahan untuk diri saya dan teman-teman yang udah dengerin dakwah pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah berpartisipasi dalam mengikuti kajian dakwah kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dakwah kali ini, karena saya termasuk manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.